Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk yang hadir di room Zoom. Kemudian selamat malam untuk yang menonton melalui platform YouTube di channel Fikri Firnandi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bertemu secara virtual dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di mungkin tempatnya banyak ya, ada yang melalui di rumahnya dan lain sebagainya. Pada malam hari ini sesuai dengan judul di YouTube, Serambi Manarul. Kemudian kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan sahabat saya, sahabat perjuangan ketika waktu menempuh pendidikan di kampus ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya, apa sih yang dinamakan segmen dari Serambi Manarul, tempat bercengkrama dan berbagi inspirasi. Nah, itu tadi logo dari Serambi Manarul Podcast. Sebelum kita memperkenalkan lebih lanjut tentang narasumber kita pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih kenapa sih kita namakan podcast ini Serambi Manarul Podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Firnandi di sini sebagai juruladen dari Serambi Manarul Podcast ini. Pertama, Serambi Manarul, sesuai dengan namanya, Serambi Manarul ini adalah serambi atau teras yang ada di Masjid Manarul Ilmi ITS. Nah, mungkin untuk para alumni dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, tidak asing lagi dengan yang namanya Serambi Manarul atau Masjid Manarul Ilmi. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang masuk ke channel saya, yang menyaksikan saat ini di channel YouTube saya, mungkin akan sangat asing. Apa sih Masjid Manarul Ilmi ITS itu? Nah, Masjid Manarul Ilmi ITS itu adalah masjid kampus yang ada di kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, serambi ini di Masjid ITS itu ada 3. Nah, saya jelasin dulu nih biar nanti teman-teman nggak bingung Serambi Manarul itu apa sih gitu. Serambi ini ada 3 di Manarul itu. Jadi ada Serambi Selatan, Serambi Timur, sama Serambi Utara. Nah, biasanya nih Serambi ini kan tempat atau atau jokes anak milenial itu ngelihat orang lain misalkan yang ganteng atau cantik, wih adem banget wajah lo katanya, kayak ubin masjid. Nah, Serambi Manarul ini kayak gitulah, pokoknya menggambarkan kayak kesejukan, keteduhan, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini adalah background dari Serambi Manarul. Nah, mungkin setidaknya buat para alumni ITS yang melihat podcast pada malam hari ini pasti bakalan merasakan kerinduan yang sangat mendalam untuk hanya sekedar mungkin ya bersender ria lah di sini nih, di pilar-pilar ini. Nah, kemudian keunikan dari Serambi Manarul ini selain tadi teduh ya, jadi di Serambi itu saat ini dipenuhi dengan pohon yang besar ya, di sekeliling oleh pohon-pohon yang besar ya, akhirnya menimbulkan keteduhan. Kemudian karena konsepnya terbuka, jadi angin-angin itu secara bebas untuk masuk ke serambi itu. Dan yang paling unik yang mungkin tidak pernah terlupakan oleh teman-teman semua adalah pilarnya yang banyak. Nah, ini seperti dilihat nih, pilarnya tuh ada berapa tuh, berjejer ke sana. Nah, pilar ini selain banyak tapi sangat ergonomis gitu, atau ibaratnya sangat nyaman untuk dijadikan senderan. Jadi ini saya sangat shout out, sangat apresiasi sekali terhadap arsitek yang membuat desain dari pilar Masjid Manarul ini atau Serambi Manarul ini sangat ergonomis dan sangat nyaman sekali. Bahkan orang yang senderan di situ dijamin bakalan tidur gitu ya. Nah, selain itu bukan hanya dijadikan tempat untuk ibadah tentunya. Serambi Manarul ini
biasanya dijadikan tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, untuk yang sering berkunjung pasti tidak asing mendengar kajian atau mungkin sekedar belajar bersama dengan teman-temannya atau sekedar mengerjakan pekerjaan kampus. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Selain berteduh, kemudian dijadikan biasanya tempat untuk beristirahat dari aktivitas kampus. Misalkan setelah kuliah sambil menunggu waktu sholat zuhur atau waktu sholat asar, maghrib, isya, bahkan subuh biasanya digunakan untuk beristirahat. Entah itu senderan, bahkan mungkin ada yang sampai tertidur di situ. Nah, selain dari dijadikan tempat beribadah, tempat belajar, dan tempat beristirahat, banyak juga dijadikan tempat untuk bercengkrama dan bahkan, nah ini yang mungkin yang pernah merasakan namanya kegiatan dari lembaga dakwah kampus di ITS itu namanya RDK atau Ramadan di kampus. Nah, dijadikan tempat untuk berbagi. Jadi di Serambi Manarul ini dijadikan tempat untuk berbagi. Berbagi apa? Yaitu seperti berbagi berbuka bersama, kemudian kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa kok, nah ini udah masuk nih, kenapa kok dinamakan podcast ini Serambi Manarul? Harapannya, ke depan podcast ini bisa dijadikan bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu gitu ya, bukan hanya untuk menjadikan tempat belajar, itu sebuah kewajiban, tapi bisa dijadikan untuk tempat bercengkrama, beristirahat sejenak dari kehidupan dunia atau kehidupan ibu kota, misalkan yang tinggal di Jakarta, macetnya ibu kota dan lain sebagainya, dan bisa dijadikan tempat berbagi inspirasi, berbagi kebahagiaan, dan berbagi lainnya. Nah, itu tadi Serambi Manarul yang sejuk, damai, nyaman, dan menenteramkan, tempat bagi orang-orang melepas penat, bahkan berkontemplasi hingga mencari inspirasi. Setiap orang yang datang ke Serambi Manarul memiliki memori yang berbeda-beda tentang Serambi Manarul ini. Mungkin ada yang bertemu jodohnya itu di sini, gitu, di Serambi Manarul ini. Ada yang mendapatkan solusi atas permasalahannya di sini, atau hanya untuk merebahkan badan dari segala aktivitas duniawi. Nah, semoga podcast sederhana ini ke depannya bisa memberikan manfaat yang luas, bisa memberikan menghilangkan rasa rindu terhadap kedamaian, kesejukan, dan ketentraman dalam hidup. Nah, dalam saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja tentunya. Seluruh wilayah di Indonesia hampir menerapkan konsep PSBB, di mana membuat kita ini agak terbatas dalam konsep bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini tentu otomatis akan ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah tentu bagaimana kita bisa memanfaatkan era digital, bagaimana kita masuk atau shifting menuju ke era digital ini. Dan saat ini seperti yang teman-teman ikuti, kami mencoba untuk memanfaatkan itu, kami mencoba untuk mengisi dari fase atau menuju era new normal ini melalui sebuah karya yang dinamakan Serambi Manarul Podcast. Nah, sebelum sudah panjang sepertinya, sudah panjang lebar saya memberitahu tentang podcast ini. Ada satu hal untuk yang perlu saya sampaikan sebagai juruladen di podcast Serambi Manarul ini, bahwasanya pada sesi ini tanya jawab akan dilaksanakan secara off air, tidak dilaksanakan secara on air. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di platform YouTube bisa bertanya, silahkan langsung di chat saja dan akan dijawab melalui chat komentar, tidak dijawab secara langsung. Dan untuk yang ada di Zoom, nanti pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya akan dilaksanakan setelah off air. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, ini ada iklan dari kami. Selamat menyaksikan. Sebelum menonton, sempatkan 5 detik untuk menekan tombol like dan tombol subscribe. Loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, iklannya itu jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti setiap ada info terbaru tentang Serambi Manarul Podcast bisa teman-teman atau
para penonton yang nonton saat ini di platform YouTube bisa tidak ketinggalan. Oke? Nah, yang penting jangan lupa ikuti sampai selesai.